Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel DR Tutor. Oke, nah di video kali ini aku akan coba bahas soal-soal untuk persiapan menghadapi PAS semester ganjil ya teman-teman, atau semester 1. Nah ini untuk mapel matematika nih. Nah kurikulumnya kurikulum Merdeka. Oke, nah di sini aku akan coba bahas sekitar 25an soal. Ada materi eksponen dan logaritma, kemudian barisan dan deret, vektor, dan juga trigonometri. Oke, nah mudah-mudahan bisa bantu teman-teman buat persiapan menghadapi PAS semester ganjil ya teman-teman, dan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, langsung aja ya, kita mulai pembahasannya untuk soal yang pertama. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya. Jadi ini soal tentang eksponen nih. Ya, kita baca dulu ya soalnya. Diketahui A sama dengan 9, B 16, dan C-nya 36 teman-teman. Nah, kita disuruh nyari nilai dari ini nih ya. Akar dari A pangkat min sepertiga dikali B pangkat min setengah dikali C, terus dipangkatin 3. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, untuk ngerjain soal ini sebenarnya enaknya kita sederhanain dulu bentuk yang ini teman-teman. Ya, aku coba tulis di sini nih. Jadi akar dari A pangkat min sepertiga gini kan, kemudian dikali B pangkat min setengah, oke, kemudian dikaliin C, terus dipangkatin lagi 3, gini ya. Nah, jadi kalau ada bentuk perkalian bilangan berpangkat kayak gini teman-teman, ya, terus dipangkatin lagi, nah ini bisa teman-teman kaliin pangkatnya masing-masing nih ya. Jadi aku bisa tulis seperti ini teman-teman. Jadi ini A pangkat min sepertiga dikali 3 gitu. Oke, min sepertiga dikali 3 berarti kan min 1. Jadi pangkatnya dikaliin satu-satu ya. Jadi ini kali ini gitu teman-teman ya. Ini kali ini kali ini. Kalau nggak ditulis seperti ini berarti dia pangkat berapa? Ya, pangkat 1 ya. Jadi min 1 ini dari min sepertiga dikali 3 gitu teman-teman ya. Kemudian yang ini ya berarti B pangkat berapa? Pangkat min setengah kali 3 berarti min 3 per 2. Oke, dikali C pangkat 3. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, sehingga ini nanti jadinya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, kemudian bentuk akar di sini, akar pangkat 2 ya, kalau nggak ditulis seperti ini ya, bisa kita ubah jadi bentuk pangkat. Masih ingat nggak kalau akar pangkat 2 ini berarti pangkat berapa? Ya, pangkat setengah. Oke, berarti ini bisa aku ubah jadi A pangkat min 1, B pangkat min 3 per 2, dikali C pangkat 3, ya, dikali C pangkat 3. Nah, semuanya ini dipangkatin setengah, gitu teman-teman. Ya, kalau ininya 3, ya berarti seperti 3, kayak gitu ya. Nah, sama kayak tadi, berarti kita kaliin pangkatnya satu-satu, berarti ini A pangkat min 1 kali setengah min setengah, oke, dikali B pangkat min 3 per 2 kali setengah, min 3 per 4, kemudian dikaliin C pangkat 3 per 2. Nah, ini kan udah bentuk paling sederhana nih ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Nah, tapi sebelum dimasukin, enaknya kita ubah dulu teman-teman. Oke, jadi di sini kan A-nya kan sama dengan 9 nih ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian B-nya 16 nih, bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian C-nya 36. Nah, 36 ini kan sebenarnya 9 kali 4 ya, atau 4 kali 9 gini deh. Nah, ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, baru kita masukin sekarang. Ya, jadi ini A-nya 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatin minus setengah gitu kan. B-nya 2 pangkat 4 dipangkatin minus 3 per 4 ya. Nah, gini kan teman-teman. Kemudian C-nya 2 kuadrat kali 3 kuadrat ya, dipangkatin 3 per 2. Udah, tinggal kita kaliin aja kan pangkatnya kan. Jadi ini 2 kali min setengah berarti min 1 ya. Kemudian ini 4-nya coret kan, jadi tinggal 2 pangkat min 3. Nah, ini juga gitu. 2 kali 3 per 2, ya udah tinggal 3 kan, teman-teman. Yang ini tinggal 3 juga ya. Nah, jadi pangkatnya dikaliin satu-satu gitu, teman-teman. Oke, kebayang ya?
Nah, sekarang kita kumpulin yang basisnya 3 sama 3 gitu kan, yang 2 sama 2. Nah, kalau dikali berarti pangkatnya diapain teman-teman? Ya, kalau bilangan yang dipangkatkan udah sama, ya kan, 3 misalkan 3 sama 3, berarti pangkatnya diapain nih? Ya, dijumlah ya. Sifatnya kan gini teman-teman. Misalkan ada A pangkat B dikali A pangkat C. Nah, ini kan sama aja dengan A pangkat B plus C, ya enggak? Nah, berarti ini juga gitu ya. Sekarang kasih tanda nih, yang kuning sama kuning ya. Yang biru sama biru. Nah, gitu kan? Berarti ini 3 pangkat min 1 ditambah 3. Pangkatnya tinggal ditambah doang ya. Kemudian dikali 2 ini min 3 ditambah 3. Berarti berapa nih? Ya, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 0. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 0 berapa? 1. Oke, jadi 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, intinya teman-teman mesti menguasai sifat-sifat perpangkatan atau eksponen. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk. Yuk guys, lanjut soal yang berikutnya ya. Soal ini masih tentang eksponen atau perpangkatan. Oke, kita baca aja yuk soalnya. Nilai dari ini 16 pangkat 2n-1 dikali 2 pangkat n plus 1 per 8 kali 2 pangkat n kali 4 pangkat 4n-3 adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, ini udah jelas ya, teman-teman mesti menguasai sifat-sifat eksponen nih. Jadi nanti ada beberapa sifat yang digunakan, ya. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Aku tulis lagi deh soalnya ya. Jadi, nah gimana nih caranya? Nah, teman-teman coba perhatikan dulu deh bilangan yang dipangkatin di sini ya. Ada 16, ada 2, ada 8, ada 4, ya kan? Ada 2. Nah, semuanya kan sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat kan. Maksudnya gimana Kak? Jadi gini, 16 itu kan sebenarnya 2 pangkat 4. Dan 8 ini kan 2 pangkat 3. 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, kita ubah dulu teman-teman jadi bentuk 2 pangkat ya. Jadi di sini 16-nya aku ubah jadi bentuk 2 pangkat berapa? Iya, 4. Terus dipangkatin lagi 2n min 1. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian dikali dengan 2 pangkat n plus 1. Dibagi, ini 2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat n dikali, ini 4-nya aku ubah jadi 2 pangkat 2. Nah, 4n min 3. Nah, seperti yang di soal sebelumnya, ini kan tinggal dikali aja pangkatnya. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat kayak gini, terus dipangkatin lagi, ya pangkatnya tinggal dikali aja kan, teman-teman. Ya. Nah, ya udah. Ini kita kaliin satu-satu ya. Jadi ini 2, ini 4 kali 2n, 4 kali min 1. Berarti 8n min 4. Ya kan, yang ini tetap ya, n plus 1. Kemudian yang bawah, nah ini aku biarin dulu, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat n. Nah yang ini jadi 2 pangkat 8n min 6. Dikaliin satu-satu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah terus ya udah, kita tinggal pakai sifat yang lain. Misalkan kayak gini, yang udah aku mention sebelumnya ya. Misalkan kita punya A pangkat M dikali A pangkat N. Ini kan tinggal dijumlah aja kan pangkatnya kan, ya. Asalkan bilangan yang dipangkatin udah sama. Oke, kalau misalkan dibagi kayak gini, nah pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang kita sederhanain yang ininya dulu deh, penyebutnya dulu. Sorry, pembilangnya dulu. Berarti ini 2, nah berarti kan 8N dikurangin 4 ya, ditambah n plus 1 gitu kan. Yang penyebutnya berarti 2 pangkat 3 ditambah n ditambah 8n min 6. Gitu teman-teman. Oke. Nah berarti jadi berapa nih? Ini aku kecilin dikit deh ya. Aku kecilin dikit teman-teman. Nah gini, geser dikit. Nah ini berarti jadi 2 pangkat 8n ditambah n, berarti 9n, min 4 tambah 1, min 3. Yang bawah, n tambah 8n, 9n, terus ini 3 dikurangin 6, berarti min 3. Nah, udah sama nih, ya enggak? Yang atas sama yang bawah persis, ya kan? Jadi ini sama dengan berapa? Iya, 1 teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Oke,
Simpel ya teman-teman ya, asalkan teman-teman ya menguasai sifat-sifat dari perpangkatan atau eksponen di sini. Kayak gitu ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Diketahui tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah adalah 10% per tahun. Oke. Kenaikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 4 tahun adalah titik-titik. Ini dinyatakan dalam persen ya teman-teman. Jadi kita disuruh nyari persentase kenaikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 4 tahun. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, ini soal tentang penerapan ini ya teman-teman ya, penerapan eksponen atau perpangkatan ya. Jadi kasusnya itu bisa pertumbuhan, oke, dan juga bisa peluruhan teman-teman. Jadi kalau pertumbuhan tambah banyak, kalau peluruhan ya semakin menurun kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai persamaan kayak gini nih ya. Jadi PT ya sama dengan P0 dikaliin 1 plus I ya pangkat N. PT-nya ini apa? Nah, kalau untuk kasus ini PT-nya itu ya jumlah penduduk setelah T tahun tertentu gitu ya. Oke. Nah, P0 ini jumlah penduduk mula-mula. Oke, jadi sesuai dengan kasus yang ada di sini, teman-teman. Oke, jadi ini untuk pertumbuhan ya. Jadi kalau pertumbuhan ini tandanya plus gitu, teman-teman. Ya. Plus. Tapi kalau peluruhan ya teman-teman tinggal ganti ini jadi minus. Oke? Bisa ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan I ini apa? I ini adalah persentase pertumbuhannya gitu. Ya. Sedangkan N ini ya waktunya. Di sini berarti 4 tahun kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang tinggal kita masukin kan berarti. Jadi kalau kita mau cari jumlah penduduk setelah 4 tahun, ya kita ganti N-nya jadi 4. Oke, jadi N-nya sama dengan 4. I-nya berapa? I-nya 10% alias 0,1. Oke? Nah, jadi PT ya sama dengan P0-nya tetap P0 karena kita nggak tahu teman-teman. Jadi PT ini jumlah penduduk setelah 4 tahun loh ya, hati-hati ya. Nah, kita kaliin dengan 1 ditambah I-nya 0,1, N-nya itu berapa? 4. Oke, jadi ini PT-nya sama dengan P0 dikaliin 1,1 pangkat 4. Nah, gini teman-teman ya. Jadi PT-nya sama dengan, ini kalau teman-teman hitung nanti hasilnya 1,4641 P0 ya teman-teman. Jadi jumlah penduduk dalam 4 tahun mendatang itu segini. 1,4641 dikali penduduk mula-mulanya gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari kenaikannya, ya berarti kalau kita mau nyari kenaikannya berarti kan dikurangin aja. Oke, berarti PT dikurangin P0, di mana PT-nya itu 1,4641 P0 dikurangin P0 ya. Ya berarti tinggal berapa? Tinggal ya 0,4641 P0 gitu. Nah, kalau mau cari persentasenya gimana? Persentase kenaikan ya berarti kenaikannya ini ya 0,4641 P0 ini dibagi dengan jumlah penduduk mula-mula P0 dikaliin 100% gitu. Oke, ini aku kecilin dikit deh ya. Nah, ini dikaliin 100% teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini coret, ini tinggal naik 2 kan, komanya kan, berarti 46,41% gitu. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang paling mendekati yang D ya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya kayak gitu, teman-teman. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut soal yang berikutnya ya, teman-teman ya. Kita baca dulu yuk. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi persamaan ini nih, teman-teman ya. Terus kita disuruh nyari nilai A kali B. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, yang ruas kiri, aku tulis di sini ya. Akar 5 dikurangin akar 6 per akar 5 ditambah akar 6. Gini kan. Ya kan. Nah, ruas kanannya kan ini penyebutnya kan
nggak ada yang dalam bentuk akar ya. Penyebutnya kan dalam bentuk rasional ini kan per satu, teman-teman. Ya. Nah, jadi kita mesti coba rasionalkan penyebutnya ini, teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dengan gini, teman-teman ya. Dikaliin dengan berapa? Dengan 1, teman-teman. Oke? Dikaliin dengan 1. Lah, kok dikaliin dengan 1? Nah, satunya itu harus dalam bentuk sekawan, teman-teman, ya. Dalam bentuk sekawan. Sekawannya apa? Sekawannya penyebut. Nah, penyebutnya ini kan akar 5 plus akar 6. Nah, bentuk sekawannya berarti akar 5 minus akar 6, akar 5 minus akar 6, kayak gitu. Ini kan 1 nih. Iya kan? Nah, gitu, teman-teman. Oke? Jadi mesti dikaliin sekawannya. Yang nilainya itu 1 ya. Nah, kayak gini. Jadi kan nggak merubah nilai dari pecahan semula gitu kan, ya. Oke, jadi caranya untuk merasionalkan menyebut kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang ya udah tinggal kita kaliin satu-satu. Oke, akar 5 kali akar 5 berapa? Nah, ini 5, ya kan? Akar 5 kali akar 6. Positif kali negatif, negatif ya, akar 30. Kemudian ini akar 6 kali akar 5. Sama ya, akar 30 minus akar 6 kali akar 6, negatif kali negatif positif, akar 36 atau 6. Nah, gitu doang, teman-teman ya. Nah, kalau penyebutnya ini kan bentuk A plus B dikali A min B, ya enggak? Akar 5-nya itu A, akar 6-nya itu B. Ini kan plus ya, sama. Nah, ini minus. Oke, jadi bentuk A plus B kali A min B ini ya bisa langsung kita hitung pakai A kuadrat minus B kuadrat. Ini, teman-teman ya. Nah, jadi biar cepat ya. Teman-teman mau pakai dikaliin satu-satu seperti ini juga sama aja hasilnya ntar. Oke. Nah, berarti penyebutnya ini ya udah, teman-teman. Berarti kan akar 5 kuadrat ya. Kemudian dikurangin akar 6 kuadrat gitu kan. Nah, berarti ini bisa kita sederhanain jadi gimana? 5 tambah 6 berapa? 11 ya. Min akar 30 dikurangin akar 30 berarti minus 2 akar 30. Ini akar 5 dikuadratin jadi 5 ya. Kemudian akar 6 dikuadratin jadi 6. Gitu kan? Nah, berarti 5 dikurangin 6 berapa, teman-teman? Ya, 5 dikurangin 6 itu min 1 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini hasilnya nanti ini aku kecilin dulu deh. Oke. Nah, berarti ini sama dengan min 1-nya aku keluarin deh ya. Yang pembilangnya jadi min 1, ini jadi min 11, yang ini jadi plus 2 akar 30. Boleh kayak gini, teman-teman. Kalau dikalikan satu-satu lagi kan hasilnya sama dengan atasnya ya. Min 1 kali min 11, 11. Min 1 kali 2 akar 30 minus 2 akar 30. Gitu kan? Nah, yang ini minus 1, bisa dicoret kan? Nah, teman-teman lihat bentuknya kan udah sama kayak yang ini, ya. Jadi kalau aku lanjutin di sini, teman-teman, ya. Jadi hasilnya kan min 11 plus 2 akar 30 kan, ya. Nah, ini berarti sama aja dengan A ditambah B akar 30. Berarti A-nya berapa, teman-teman? Ya, min 11 ya. B-nya 2. Gitu kan? Kalau disuruh nyari A kali B, ya udah berarti min 11 dikali 2 alias minus 22. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, yang A. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Yuk guys, lanjut soal yang berikutnya ya. Nah, ini soal tentang logaritma nih. Kita coba bahas yuk. Nilai dari ini adalah titik-titik. Nah, gimana nih caranya, teman-teman? Oke, untuk ngerjain soal ini, teman-teman mesti menguasai sifat-sifat log ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa sifat logaritma yang nanti bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama gini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita punya A log B pangkat N, oke. Nah, ini bisa kita ubah jadi N kali A log B. Ya. Jadi kalau pangkatnya di sebelah sini, di numerusnya sini, tinggal kita pindah ke depan, ya. Tapi kalau pangkatnya misalkan yang ada di sini, teman-teman, yang di sini nih, A pangkat N log B. Nah, ini sama aja dengan 1/N dikaliin A log B.
sama pindah ke depan, cuman jadi seper gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi, misalkan ada bentuk A log, A log B ditambah dengan A log C. Nah ini bisa kita ubah jadi A log B kali C. Asalkan ininya sama nih ya. Kalau bentuk penjumlahan bisa kita gabung jadi bentuk perkalian seperti ini. Kalau misalkan dikurangin tinggal kita ubah jadi bentuk pembagian. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalkan kita punya A log B dikali B log C ya. Nah, ini sama aja dengan A log C. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai sifat-sifat logaritma di sini untuk ngerjain soal ini ya. Nah, jadi di sini kan ada 2 log akar 5. Ini kalau kita ubah jadi bentuk pangkat, bisa kan? Akar 5 itu kan 5 pangkat setengah. Iya enggak? Nah, gitu teman-teman. Ya. Kemudian ditambah 2. Nah, 4-nya ini kan sebenarnya 2 pangkat 2 nih. Oke, log 5. Oke. Kemudian dibagi dengan 2 log 3 kali 3 log 5. Nah, kalau teman-teman jeli, ini kan sebenarnya persis seperti yang ini kan. A log B, B log C. Ya kan, ininya sama nih. Ini 3, ini 3. Sama kayak ini kan. Nah, berarti tinggal, ya udah, tinggal A log C. Gitu kan. Ini kan, ya. Nah, berarti di sini bisa aku tulis jadi 2 log 5, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita sederhanain yang pembilangnya di sini. Ini tetap dulu ya. 2 log 5 pangkat setengah. Nah, yang ini teman-teman, ya, yang ini, ini kan ada pangkatnya nih. Jadi bisa aku taruh depan tapi seper kan, berarti 1/2 gitu kan, dikaliin 2, ya, dikaliin 2 log 5. Ya enggak, pakai sifat yang nomor 2 ini teman-teman. Oke. Nah, ini kan berarti kan, ya udah, tinggal 2 log 5 kan. Ya, terus ini dibagi 2 log 5. Atau kalau teman-teman mau pindah ini ke depan langsung juga boleh ya, langsung ya. Jadi ini setengah, pakai sifat yang pertama. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ini kan semuanya udah sama nih. Ini ada 2 log 5, 2 log 5, 2 log 5 ya kan? Nah, sekarang kita faktorin aja, kita keluarin 2 log 5-nya ya, 2 log 5. Berarti yang ini tinggal setengah, yang ini tinggal berapa? Ya tinggal 1. Ya enggak, yang penyebutnya tetap 2 log 5. Kalau teman-teman kaliin lagi kan tetap aja sama dengan yang ini. Ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita coret, seret-seret, ya udah setengah tambah 2, setengah tambah 1, berarti setengah tambah 2/2 kan? Berarti berapa teman-teman? Iya, 3/2 atau 1/2 ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, C. Oke, gitu ya. Bisa ya. Intinya teman-teman mesti menguasai sifat-sifat logaritma dan bisa menerapkannya di perhitungan atau di soal. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, teman-teman ya. Oke guys, lanjut soal yang berikutnya. Masih tentang logaritma. Kita coba baca ya soalnya. Jika A sama dengan 0,1111 dan seterusnya. Jadi satunya berulang terus gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada tanda titik 3 kayak gini berarti ya berulang terus tuh ya. Kemudian B-nya juga gitu 0,3333 dan seterusnya. Nah, kita disuruh nyari 1/A log B. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Jadi kalau kita mau cari A log B-nya kan berarti gini nih ya. Jadi 0,111 dan seterusnya log B-nya 0,33333 dan seterusnya gitu kan. Oke. Nah, ini gimana cara ngitungnya teman-teman? Ayo. Masa mau pakai kalkulator? Enggak dong ya. Kita bisa rekayasa nih teman-teman. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, jadi teman-teman mesti bisa ubah bentuk pecahan yang kayak gini nih. Jadi A-nya kan sama dengan 0,1111 dan seterusnya gini kan, ya. Nah, ini teman-teman ubah bentuknya supaya nggak jadi bentuk desimal kayak gini. Nah, caranya gimana? Nah, simpel aja teman-teman. Ya. Ini kan berulangnya kan ya 1 ini kan berulang kan.
Nah, berarti kalau berulang kayak gini, teman-teman tinggal kalikan A ini dengan 10. 10A, berarti kan naik 1 nih komanya, berarti 1,1111 dan seterusnya. Ya enggak? Nah, kalau teman-teman kurangi 10A dikurangin A, aku tulis lagi nih A-nya di bawahnya ya. Ini kan 0,1111 dan seterusnya gitu kan, ya. Kalau teman-teman kurangi, nah ini kan jadi 9A nih, ya, 10A dikurangin A. Terus 1,111 dikurangi 0,111 tinggal berapa? Ya tinggal 1, ya enggak? Karena ininya kan hilang semua nih, ya. Kan dikurangin, jadi ya udah. Hilang, tinggal 1 kurangin 0, 1. Gitu teman-teman. Jadi A-nya berapa? 1/9. Nah, jadi 0,1111 ini sama dengan 1/9, kayak gitu. Oke. Kalau nggak percaya coba cek di kalkulator deh, ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat nih, 1/3⁻², atau 3⁻⁻². Nah, dengan cara yang sama teman-teman bisa cari nilai dari 0,333 ini, ya. Jadi misalkan aku pakai B dari sini. B sama dengan 0,3333 gini kan, ya. Berarti kalau 10B ya berarti 3,3333 dan seterusnya, ya. Terus kita kurangin, ya kan? Oke, kayak gini kan? Kurangin, berarti ini 9B. Ini tinggal 3. Berarti B-nya berapa? 3/9 alias 1/3 atau 3⁻⁻1. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah dapet, ya udah kita cari nih log B-nya, ya kan? Kecilin dikit ya. Kita cari, jadi 0,1111 tadi kan nilainya sama dengan 3⁻⁻². Jadi 3⁻⁻² log, oke, yang ini 3⁻⁻1. Nah, seperti yang di soal sebelumnya, nah ini kan kita pakai sifat aja ya, yang ini nih. Oke. Jadi kalau pangkatnya di sini itu kan pindah ke depan tapi dia di atas, kalau pangkatnya di sini pindah ke depan tapi di bawah. Oke? Seper kayak gini. Nah, jadi kita bisa tulis kayak gini, teman. Satunya di atas, min satunya ini, ya. Nah, kemudian min 2-nya di bawah. Kemudian ini tetap 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1 kan, ya. Berarti ini tinggal ya udah setengah. Nah, tapi hati-hati, yang ditanya bukan A log B, ya. Yang ditanya itu 1/A log B. Berarti kalau 1/A log B, ya udah berarti 1/setengah alias berapa? Alias 2. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak yang usianya membentuk suatu barisan aritmatika. Oke. Nah, jika sekarang ya usia si bungsu 15 tahun dan si sulung 23 tahun, nah pertanyaannya, maka jumlah usia kelima orang tersebut 10 tahun yang akan datang adalah titik-titik. Oke, gimana nih teman-teman? Nah, jadi di sini kan ceritanya ada seorang ibu yang punya 5 anak nih, ya. Jadi ada anak pertama gitu kan, pertama, kedua, ya. Kemudian anak ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi di sini disebut kalau sekarang, oke, jadi ini sekarang nih teman-teman ya, sekarang. Oke. Nah, si bungsu itu berarti yang pertama apa yang terakhir? Ya, yang terakhir ya, bungsu yang paling muda ya. 15 tahun, oke. Nah, kemudian si sulung yang pertama, anak pertama itu 23 tahun. Oke. Nah, yang kedua, ketiga, keempat ini ya kita masih belum tahu ya. Sebenarnya dicari tahu juga bisa, tapi kita biarin gini dulu deh. Oke. Nah, jadi ini aku namain U2, U3, U4. Ini suku pertama atau A-nya ya. Ini suku kelima. U5, ya kan? Nah, jadi ini membentuk barisan aritmatika, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh nyari jumlah usia kelima orang tersebut, kelima anak ini ya, 10 tahun yang akan datang. Nah, ini kan sekarang nih, kita disuruh nyari 10 tahun yang akan datang gitu ya, 10 tahun mendatang.
Oke. Nah, gimana nih caranya? Berarti kalau 10 tahun mendatang umurnya si sulung jadi berapa? Ya jadi 33 kan, ya. 33, umurnya si bungsu jadi 25. Oke. Nah, ini yang berikutnya ya udah tetap aku namain U2, U3, U4. Ini aku bedain warnanya karena ya beda nih sebenarnya U2 di sini sama di sini beda nih, teman-teman. Oke. Kebayang ya, atau ini juga aku ubah jadi warna biru deh ya, yang ini ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, tapi ini masih tetap membentuk barisan aritmatika kayak gitu. Oke, nah kalau kita disuruh nyari jumlah usia kelima anak 10 tahun yang akan datang, ya berarti kan ya udah kita tinggal cari S5 gini aja kan teman-teman, ya kan? Nah, S5 atau jumlah 5 suku pertama. Nah, teman-teman masih ingat nggak rumus dari ini, dari SN? Gimana? Nah, gini kan, SN ya bisa gini teman-teman, N per 2, 2A plus N-1 kali B ya, atau SN sama dengan N per 2 H plus UN. Oke, nah kalau untuk kasus ini sebenarnya lebih enak kalau kita pakai yang ini. Karena kita udah punya semuanya ya. Ini kan kita mau cari S5 nih ya. Berarti kalau rumusnya gini, berarti kalau kita mau cari S5 berarti kan 5 per 2 A ditambah U5. Ya enggak, kita kan udah tahu semuanya. Kita tahu A-nya, ya kan? Ini A-nya nih. Ini U5-nya. Ya kan? N-nya berapa? N-nya 5. Ya. Ya udah berarti 5 per 2 dikali A 33 ditambah 25. Oke, berarti 5 per 2 dikali 5 58 gini kan, ya. Jadi ini 29 ya, 58 dibagi 2 29 teman-teman, dikaliin 5. Berapa nih? 5 nyimpen 4, 1 4 5. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang E, teman-teman. Oke, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai yang ini, tapi kan kelamaan teman-teman mesti cari bedanya dulu, ya kan? Ya bisa juga B-nya dicari dari A sama U5 ini. Ya, tapi kelamaan ya teman-teman ya. Mending teman-teman pakai langsung yang rumus ini. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya. Masih tentang barisan aritmatika ya. Kita baca dulu yuk. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23. Oke. Nah, jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13, nah kita disuruh nyari banyak suku barisan itu. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, jadi teman-teman mesti paham dulu tentang suku tengah ya. Jadi misalkan aku punya barisan aritmatika yang terdiri dari 5 suku deh ya, U1, U2, U3, U4, U5. Nah, ini suku tengahnya nih ya, UT-nya. Oke, jadi suku tengah itu ya tergantung dari banyak ininya teman-teman ya. Banyak sukunya gitu ya. Kalau sukunya cuma 3 ya berarti suku tengahnya ya U2 kayak gitu. Oke. Nah, anggaplah misalkan ini aku tulis kayak gini, U1 ya. Kemudian ini U2, U3 dan seterusnya. Terus kemudian ini UT ya, terus kemudian ini UN. Ya, anggaplah ini barisannya jumlahnya ganjil gitu ya, N-nya ganjil di sini. Nah, kalau teman-teman mau cari ini, cari UT, sebenarnya simpel aja teman-teman ya. Jadi tinggal gini aja, UT itu sama dengan A plus UN per 2. Teman-teman bisa pakai persamaan ini nih ya. Nah, di sini kan kita punya UT-nya nih, ini UT, ya kan? Kemudian ini suku terakhirnya UN, ya. Nah, dari sini teman-teman bisa cari A-nya. Oke. Aku coba masukin ya, UT-nya 23, ya kan? A-nya nggak tahu, UN-nya 43 dibagi 2. Ini kita pindah ke sana, 2-nya berarti kan dikali 46 sama dengan A plus 43. Berarti A-nya berapa? Ya, A-nya 3. Gitu kan teman-teman. Nah, kalau mau cari N-nya gimana? Ya teman-teman mesti tahu bedanya dulu ya. Cara nyari bedanya gimana? Nah, teman-teman bisa pakai suku ketiga ini ya. Ini U3 kan. Oke.
Jadi UN kan rumusnya kan A plus N-1 kali B kan. Berarti kalau kita tahu U3 di sini, berarti ya A 3 ditambah 3 kurangin 1, 2 kali B. Ya, U3-nya nilainya 13. 3 plus 2B. Ini pindah sini jadi dikurang 10 sama dengan 2B, berarti B-nya berapa? Ya, 5. Nah, kalau kita mau cari N-nya, ya udah, masukin aja nih suku terakhir, ya kan? UN sama dengan A, ya, A-nya 3 tambah N-1 kali B, B-nya 5. UN-nya tadi 43. Nah, gini teman-teman, ya. Ini bisa kita kaliin satu-satu jadi 5N-5, oke. Dipindah sini. Oke, 43 dikurangin 3 berapa? 40 sama dengan 5N-5, ini pindah sana 45, 5N, jadi N-nya 9. Oke, nah jadi banyak sukunya adalah 9 yang C. Simpel ya teman-teman ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya ya. Diketahui barisan aritmatika dengan UN adalah suku ke N. Oke. Kemudian di sini diketahui U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Nah, kita disuruh nyari U19. Nah, gimana nih caranya nyari U19? Oke, jadi seperti yang teman-teman udah pelajari, ya rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu kan gini teman-teman. A plus N-1 dikaliin B. Ya kan? Nah, kalau kita mau cari suku ke 19, ya berarti kan A ditambah 19 min 1 kali B. U19 sama dengan A plus 18B. Gini kan teman-teman. Ya. Nah, tapi masalahnya di sini kita belum punya A sama B-nya kan? Ya. Nah, berarti kita mesti cari teman-teman. Dari mana? Dari sini nih, ya. Dari persamaan yang berikutnya ini. Oke, jadi di sini aku punya persamaan U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan berapa? 165. Nah, rumus UN-nya kan udah ada nih di sini, ya kan? Nah, berarti kalau kita mau cari U2 berarti A ditambah 2 min 1 kali B. Ya kan? Nah, berarti U2-nya berapa teman-teman? Ya A plus 2 kurangin 1 kan 1 ya. Berarti A plus B. Kalau U15 ya berarti A plus 14B, ya kan? Kalau U40 berarti A plus 39B. Nah, gini nih, sama dengan 165. Oke, kita sederhanain ya. A tambah A tambah A, 3A. B tambah 14B, 15B, 15B tambah 39B. Oke, 15 tambah 39. Berapa nih? 4, nyimpen 1, 54 ya. 54B sama dengan 165. Nah, bisa nggak kita cari A sama B-nya dari satu persamaan ini, teman-teman? Ya nggak bisa, ya karena ada dua variabel satu persamaan. Nah terus cara nyari A plus 18B ini gimana? Nah jadi di sini ada triknya teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ya ini kan 3A 54B, ya kan? Sebenarnya kalau satu persamaan kita bagi dengan 3, ya, maka nanti kan dapatnya gimana? 3A tambah 3A bagi 3 kan A teman-teman, 1A. Oke, 54 bagi 3 18. Oke, nah ini juga harus dibagi 3, hati-hati ya. 165 dibagi 3 berapa? 55. Nah, berarti A plus 18B nilainya berapa? Ya 55 ini teman-teman. Jadi suku ke-19 bisa dicari ya, nilainya 55. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kayak gitu ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut soal yang berikutnya ya, teman-teman. Kita baca dulu yuk. Sebuah mobil dibeli dengan harga ini 80 juta. Oke. Nah, setiap tahun nilai jualnya itu menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Nah, jadi ini masih tentang ini ya teman-teman, barisan dan deret. Oke, nah ini adalah soal tentang deret geometri ya. Jadi penerapan deret geometri. Oke, jadi ceritanya di sini kan ada mobil yang harganya
itu awalnya 80 juta. Oke. Nah, setiap tahun harganya turun sehingga menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Jadi misalkan awalnya harganya A, oke. Nah, tahun berikutnya jadi 3/4 A gitu. Tahun berikutnya ya 3/4 dari suku kedua ini, jadi 3/4 dari 3/4 A dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi misalkan awalnya harganya 80 juta. Nah, berarti ini 80 juta nih. Ya kan? A-nya nih. Oke. Nah, berarti 3/4 ini apanya? Rasionya kan? Ya, rasionya 3/4. Oke. Nah, ini misalkan suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat. Ya kan? Nah, kalau ditanya berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun, berarti kita cari yang mana? Suku ketiga atau suku keempat? Ayo, hati-hati nih. Suku ketiga atau suku keempat? Ya, suku keempat, teman-teman. Oke, jadi A ini adalah harga mula-mula. Ya. U2 ini setelah dipakai 1 tahun. U3 itu harga setelah dipakai 2 tahun. U4 itu harga setelah dipakai 3 tahun. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari nilai jual setelah dipakai 3 tahun, artinya kita mesti cari U4-nya. Oke. Nah, masih ingat rumus suku ke N untuk barisan aritmatika? Iya, UN A kali R pangkat N min 1, ya kan? Jadi kalau U4 ya udah A-nya 80 juta gitu kan. Oke, dikaliin dengan R-nya 3/4. Nah, ini yang dipakai N-nya 4 ya. 4 kurangin 1, 3. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, jadi U4-nya sama dengan 80 juta dikali 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3 itu 64 ya, teman-teman ya. 4 kali 4, 16. Kali 4 lagi 64. Nah, ini bisa kita bagi 8, 1, bagi 8, 8. Jadi, U4-nya sama dengan 27 tambah 0 berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 8. Jadi 270 juta dibagi 8. Oke, kita coba hitung deh pakai pembagian bersusun lah ya. 270 atau 2700 deh bagi 8. Ini 3, 24, ini 3, 0. Ini berapa teman-teman? 3 ya. Nah, udah kelihatan nih 33. Enggak ada lagi kan selain C kan? Nah, ya udah berarti nilai jual setelah dipakai 3 tahun itu 33.750.000 kayak gitu, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Nah, kita baca dulu yuk. Jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri dirumuskan dengan persamaan ini, teman-teman ya. Sn sama dengan 2 pangkat 3N dikurangin 1. Nah, kita disuruh nyari apa nih? Ya, kita disuruh nyari rasio deret tersebut adalah berapa. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, ini udah jelas ya. Deretnya adalah deret geometri. Kemudian diketahui jumlah N suku pertama. Rumusnya itu gini. Sn sama dengan 2 pangkat 3N min 1. Nah, kita disuruh nyari rasionya. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, BTW teman-teman udah ngerti nggak maksud dari jumlah N suku pertama? Jadi kalau misalkan S3 nih, maksudnya gimana? Ya berarti jumlah 3 suku pertama alias U1 tambah U2 tambah U3 kayak gitu. Ya, kalau S2 ya U1 tambah U2 gitu, teman-teman. Kalau S1 ya U1 aja. Jadi S1 sama dengan U1. Oke. Nah, kalau rasio gimana cara nyari rasio? Ya, jadi rasio itu rumusnya gini, teman-teman. Ya, bisa U2 per U1 atau U3 per U2 atau kalau ditulis dalam bentuk umumnya UN per UN min 1. Oke. Nah, gini teman-teman. Berarti sebenarnya kita bisa pakai ini, teman-teman ya. Yang ini nih. R sama dengan U2 per U1 kalau kita mau cari R-nya. Nah, masalahnya adalah gimana cara nyari U2, gimana cara nyari U1 gitu kan. Nah, kita bisa cari dari Sn ini, teman-teman. Iya kan? Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan S2 itu kan U1 plus U2. Kemudian kalau S1 kan U1.
ya udah kita masukin aja gitu ya. Misalnya di sini aku mau cari S1 dulu deh, ya kan? Nah, berarti ya udah kita ganti N di sini jadi 1, ya kan? Jadi kalau di sininya N, ini kan N, teman-teman. Jadi kalau S1 ya berarti 2 pangkat 3 kali 1, kemudian dikurangin 1 sama dengan U1. Ya kan? Nah, ini kan 3 kali 1 kan 3, berarti 2 pangkat 3, 8, 8 dikurangin 1, 7, berarti U1-nya 7. Oke, kita udah dapat nih U1. Nah, kalau mau cari U2 gimana? Nah, kita masukin S2. S2 berarti 2, ini kan 3 kali 2, ya kan? Kemudian dikurangin 1. Ini sama dengan U1 tambah U2. Oke, jadi ini 2 pangkat 3 kali 2, ini kan 6. 2 pangkat 6 berapa, teman-teman? Ya, 64 ya. 64 kurangin 1 berarti 6, 63. Ya kan? Nah, U1-nya tadi kan udah dapat, yaitu 7. 7 ditambah U2. Nah, dari sini kita bisa cari U2-nya. U2-nya berarti berapa? 63 dikurangin 7, berapa, teman-teman? Ya, 56 ya. Nah, jadi U2-nya 56. Udah dapat kita U2 sama U1-nya, tinggal kita masukin sini. Jadi R-nya, U2-nya itu 56, U1-nya 7. Berarti berapa 56 bagi 7? Ya, 8. Nah, jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Yang A ya. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda positif. Oke. Jika suku kedua dikurangin 1, oke, maka terbentuklah barisan geometri dengan jumlah 14. Ya. Nah, kita disuruh nyari apa nih, teman-teman? Kita disuruh nyari rasio dari barisan tersebut. Jadi rasio dari barisan geometrinya ya. Oke. Nah, gimana nih caranya, teman-teman? Oke, kita coba bikin dulu deh ya permisalannya. Jadi di sini kan disebutin kalau ada 3 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Teman-teman udah pada paham lah ya mestinya barisan aritmatika itu yang seperti apa. Jadi kalau aku misalkan kayak gini kan nggak apa-apa ya. Misalkan 3 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika itu A, ya kan, kemudian A plus B, kemudian A plus 2B. Ini kan barisan aritmatika nih, teman-teman. Suku pertamanya A, bedanya B, gitu kan. Ini ke sini kan ditambah B, ya kan. Ini ke sini juga ditambah B, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan, oke, jadi ini aku tulis dulu, ini yang barisan aritmatik ya, barisan aritmatika, oke. Nah, kemudian di sini disebutin kalau suku keduanya, kalau misalkan dikurangin 1, nanti akan terbentuk barisan geometri. Berarti kan gini, teman-teman, suku kedua kan ini nih ya, suku kedua. Jadi kalau dikurangin 1 berarti kan gini. Oke, jadi A tambah B dikurang 1, yang ini tetap A plus 2B. Nah, ini jadi apa, teman-teman? Barisan geometri gitu ya. Jadi barisan geometri. Oke. Nah, di sini disebutin kalau jumlahnya 14. Oke. Maksudnya gini, teman-teman, kalau suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dari deret geometri ini, itu hasilnya 14 gitu ya. Nah, berarti kan tinggal kita masukin aja ya, U1-nya A, ini A plus B min 1, suku ketiganya A plus 2B sama dengan 14. Kalau kita sederhanain gimana nih? A tambah A 3A ya, terus ini B tambah 2B berarti plus 3B, min 1-nya boleh aku pindah ke ruas kanan kan? Maka jadi ditambah, karena ini minus ya. 14 tambah 1, 15. Oke, ini bisa kita sederhanain, teman-teman. Kita bagi 3 ya. Berarti A ditambah B sama dengan 15 bagi 3, 5. Gitu kan? Nah, kalau mau cari rasio gimana, teman-teman? Nah, rasio itu kan berarti ya suku kedua dibagi suku ke-1 atau bisa pakai suku ketiga dibagi suku kedua ya. Nah, rumus umumnya kan UN per UN min 1. Tapi yang paling gampang kita pakai ini aja deh, teman-teman ya. U2 dibagi U1. Nah, berarti kan kita mesti cari U2 sama U1-nya dong.
Atau dengan kata lain kita mesti cari A sama B-nya dulu, baru kita bisa dapat U2 sama U1 gitu kan. Nah, gimana caranya kalau mau cari A sama B-nya? Ini kan cuma ada satu persamaan nih, ya. Nah, jadi gini teman-teman. Oke. Teman-teman masih ingat nggak ciri-ciri dari barisan geometri? Ya. Nah, cirinya kan gini teman-teman. Oke, barisan geometri itu kan punya ciri, ya rasionya kan tetap ya. Artinya U2 dibagi U1 itu kan sama dengan U3 dibagi U2. Udah aku tulis di sini nih, ya kan? Berarti di sini aku bisa katakan bahwa kalau aku kalikan silang, berarti kan U2 kali U2 atau U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Nah, nanti dari persamaan ini kita bisa dapat satu persamaan lain ya. Sehingga nanti bisa kita substitusi atau eliminasi. Oke? Kita masukin ya, U2-nya kan ini nih. A plus B min 1 ya. Ini kuadrat, U1-nya A, U3-nya A plus 2B kan gitu kan teman-teman ya. Nah, ini aku kurung aja deh biar gampang ya. Ini kan berarti sama aja dengan A plus B kuadrat dikurangin 2 kali A plus B dikali 1 ya. Terus ditambah 1 kuadrat. Sama dengan A kuadrat, oke, ditambah 2AB. Kok bisa kayak gini? Kalau teman-teman bingung, ingat ya, kalau misalkan ada X plus Y kuadrat, ini kan, atau X min Y deh, X min Y kuadrat ya, itu kan sama dengan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Kan gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang ini kita jabarin lagi, berarti ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kalau tandanya ini plus ya tinggal ganti ini plus teman-teman. Oke. Kemudian ini min 2 kali A min 2A min 2 kali B min 2B. Ini plus 1 sama dengan A kuadrat plus 2AB. Gitu kan. Nah, ini biar enak kita pindah semuanya ke ruas kiri ya. Jadi A kuadrat dikurangin A kuadrat plus 2AB ya dikurangin 2AB, oke, plus B kuadrat min 2A min 2B plus 1 sama dengan 0 gitu kan. Ini A base ya, ini juga A base, berarti tinggal ini kan. Jadi B kuadrat ya dikurangin 2A dikurangin 2B plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa masukin teman-teman ya. Jadi ini kita ubah bentuknya jadi gini. A sama dengan 5 min B. Terus kita masukin ke persamaan ini gitu. Oke. Nah, ini aku taruh sini ya teman-teman ya. Kita kan udah dapat nih. Oke, ini aku taruh sini. Nah, yang ini aku hapus dulu deh ya. Nah, ini aku simpen dulu teman-teman. Ya. Nah, ini aku simpen dulu. Sekarang kita lanjutin ya, yang ini ya. Berarti kalau kita masukin kan gini, B kuadrat dikurangin 2A. A-nya kan 5 min B. Kemudian dikurangin 2B plus 1 sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini B kuadrat min 10 plus 2B min 2B plus 1 sama dengan 0. Nah, ini habis nih, ya kan. Jadi B kuadrat min 10 tambah 1 min 9 sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita faktorin kan. B plus 3, B min 3 sama dengan 0. Berarti B-nya bisa min 3 atau B-nya sama dengan 3. Nah, kita ambil yang mana teman-teman? Yang positif ya. Karena di sini dibilang bedanya positif. Gitu, oke? Jadi yang ini nggak kita pakai. Nah, kalau B-nya udah ketemu, A-nya bisa kita cari dong. Berarti A-nya 5 dikurangin B dikurangin 3 alias 2. Nah, berarti ini bisa kita cari nih suku ke-1-nya. Suku ke-1-nya kan A, ya udah berarti 2. Suku ke-2-nya A tambah B ya. A-nya 2, B-nya 3 dikurangin 1, berarti 4. Berarti rasionya berapa? Ya U2 per U1 alias 4 bagi 2, berarti 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya.
Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Nah ini soal tentang vektor, kita baca dulu yuk. Diketahui vektor A itu ini ya, ini dinyatakan dalam notasi vektor kolom ya. Ini vektor B teman-teman. Nah kemudian kita disuruh nyari komponen vektor AB adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah ini sebenarnya gampang ya. Kalau teman-teman yang udah paham ya langsung aja vektor AB. Oke, itu sama dengan ya berarti vektor OB oke dikurangin OA ini. Nah berarti vektor OB itu ya B ini, vektor OA ya A ini teman-teman. Oke, jadi langsung aja berarti ya AB sama dengan B-nya itu 21, A-nya 5 min 5 kayak gini. Jadi ini min 3, ini 6. Oke, jadi jawabannya yang D. Tapi kalau teman-teman yang masih bingung, gini aja teman-teman. Teman-teman coba gambar di koordinat kartesius gitu ya. Titik O-nya ini 0,0. Vektor A ini kan 5, min 5. Ya anggaplah sini nih. Misalkan ini 5, X-nya, Y-nya min 5. Jadi ini titik A-nya di sini teman-teman ya. Nah, jadi ini vektor A-nya misalkan ya. Nah, ini vektor A. Oke, kemudian B-nya 2, 1. Ya udah, anggaplah sini. Ini 2. Ya, ini 1 sini. Oke. Misalkan kasih warna hijau. Nah, ini vektor B-nya ya. Teman-teman ya. Oke. Nah, ini titik B. Ya kan? Nah, berarti vektor AB kan yang ini teman-teman, yang merah ini dari sini ke sini. Oke. Nah, teman-teman mesti paham tentang penjumlahan vektor gitu. Ya, ini titik O-nya ya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman lihat ini kan OA kan ke bawah gini ya. Gini kan, OA kan gini. Terus AB kan jadi ekornya vektor AB ini kan di kepalanya vektor ini ya, OA ya. Berarti aku gambar gini kan teman-teman ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini aku namain vektor A. Ini vektor AB. Nah, jadi kalau kayak gini, teman-teman. Oke, ini titik O-nya. Jadi, ini kan vektor B-nya nih, ya. Ini kurang panjang sih sebenarnya. Bentar ya, ini agak panjang sini deh. Nah, ginilah ya. Nah, berarti, teman-teman, ya, yang ini tuh jumlahnya gitu loh. Oke. Jadi, yang ini itu jumlahnya. Ini vektor B itu jumlahnya. Jadi, aku bisa tulis gini. A, vektor A ditambah AB itu sama dengan vektor B ya. Jadi ini kaidah penjumlahan vektor gitu. Oke. Jadi ini ditambah ini hasilnya ya dari ekornya A menuju kepalanya AB. Ya. Nah, sehingga kan bisa ditulis gini, AB sama dengan ya B dikurangin A. Nah, sama aja kan, teman-teman? Oke, jadi teman-teman kalau bingung kenapa bisa langsung seperti ini, nah konsepnya kayak gini teman-teman, ya. Nah habis itu ya udah tinggal ngitung aja gitu ya. 2 kurangin 5 min 3, 1 dikurangin min 5, 6. Jadi jawabannya yang D. Oke gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya ya, masih tentang vektor. Kita baca dulu yuk soalnya. Pada kubus ABCDEFGH, manakah di antara vektor berikut yang sama dengan HF? Jadi kita disuruh nyari vektor yang sama dengan HF. Ya, ini kurang tanda tanya nih. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, berarti pertama kita mesti gambar kubusnya dulu. Ya, aku coba gambar di sini ya, agak gede ya teman-teman ya. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Nah, ini kubus ABCD EFGH. Oke. Nah, gini teman-teman. Ya. A B C D E F G H. Ya kan? Nah, jadi vektor HF yang mana vektor HF? Nah, ini kan berarti kan kasih warna merah deh, ya. Ini kan vektor HF kan? Oke. Agak miring nih. Nah, gini deh. Ya kan? Nah, yang sama dengan HF yang mana? Oke, kita cek satu-satu ya. Jadi vektor itu kan
ya besaran yang mempunyai besar nilai dan arah gitu kan teman-teman. Jadi kalau di sini ada dibilang vektor yang sama, ya berarti mesti persis ya, besarnya sama, arahnya juga sama gitu. Oke, kita cek deh BD. Nah ini nih, bener nggak nih teman-teman? Nah ini panjangnya sama, BD kan sama dengan HF, tapi arahnya hati-hati ya. Ini kan arahnya berlawanan, nah nggak sama ya. Jadi BD itu kebalikannya ya, minus HF. Arahnya berlawanan tuh berarti ada tanda minusnya gini teman-teman. Atau teman-teman tulis HF sama dengan minus BD juga nggak apa-apa. Berarti ini bukan ya, salah ya. Kalau DC gimana? Nah ini udah kelihatan ya, panjangnya aja udah nggak sama. Ini kan sisi, ini diagonal kan. Berarti ini juga salah. DB, nah ini baru benar. Oke, panjangnya sama, arahnya juga sama. Ya. Nah, jadi ini gampang teman-teman yang C. DF, nah ini diagonal ruang, panjangnya nggak sama ya. Kalau EF juga nggak sama. Oke, ini simpel ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi soal yang berikutnya. Pada gambar jajaran genjang di bawah ini ya, kita disuruh nyari hasil dari H, vektor H dikurangin vektor G ditambah vektor C adalah B atau vektor A atau vektor D atau vektor E atau vektor F teman-teman. Yang mana nih? Oke, kita lihat dulu deh vektor H dulu deh. Yang mana vektor H? Nah ini kan dari Q ke O, ya kan teman-teman. Ini Q ya teman-teman ya. Nah jadi vektor H yang ini nih, aku kasih warna yang beda deh, biru. Nah ini kan teman-teman kan, ya. Nah gitu kan. Terus dikurangin G. Nah, hati-hati nih. Oke, kita konsentrasi dulu ke H dikurangin G dulu deh, ya. Ini kan sama aja dengan gini, teman-teman. H ditambah dengan minus G. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat vektor G kan yang warna merah ini kan, dari sini ke sini kan, ya. Nah, ini kan dari S ke O. Ya enggak? Jadi kalau minus G, ya, jadi kalau vektor minus G, aku tulis di sini deh. Misalkan vektor G itu sama dengan dari S ke O, ya. Kalau minus G itu berarti kebalikannya teman-teman, dari O ke S, gitu. Ya. Jadi kalau aku gambar di luar, misalkan vektor H-nya gini, teman-teman, ya. Kemudian ditambah dengan minus G. Minus G-nya kan berarti kan dari O ke S kan. Berarti kan ditambah ke sana kan teman, tambah gini kan. Nah, ini minus G nih. Oke? Ini vektor H. Ya. Nah, jadi H ditambah minus G itu ya dari ujung sini, teman-teman. Ekornya vektor H ke kepalanya vektor minus G ini. Jadi segini ini adalah H minus G gitu. Oke, kebayang ya. Nah, terus ditambah C. Nah, C-nya kan dari S ke R ini ya. Misalkan aku kasih warna apa nih? Hijau. Jadi ke sini kan, teman-teman kan, ya. Dari sini ke sini kan. Nah, gini kan. Berarti ini ditambahin lagi ke sana kan. Nah, gini kan, teman-teman. Ya, ini vektor C. Oke. Nah, berarti yang mana nih hasilnya? Untuk H dikurangin G ditambah C. Ya, berarti dari awal ya teman-teman ya. Jadi dari ekornya vektor H sini ke kepalanya vektor C. Jadi jumlahnya itu yang ini teman-teman. Nah, ini. Ya, jadi ini H min G plus C itu yang ini. Sama dengan apa ini teman-teman? Iya, sama dengan ini kan, ya, vektor B. Oke, jadi ini hasilnya sama dengan B, teman-teman. Oke. Nah, jadi caranya kayak gitu. Ya, jadi intinya gini, teman-teman. Kalau menjumlahkan vektor, misalkan ada vektor ini nih, vektor apa namanya? Vektor X lah ya. Misalkan kemudian di sini ada vektor Y gitu. Cara menjumlahkan dua vektor ini gimana? Simpel aja. Teman-teman taruh
kepala dari, taruh ekor dari vektor Y ke kepala vektor X. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian kalau nyari jumlahnya ya berarti dari ekornya vektor X ke kepalanya vektor A. Nah, ini X plus Y ini. Aku yakin teman-teman udah pada ngerti lah ya. Ini aku review lagi aja. Ya, jadi cara menjumlahkan vektor itu seperti itu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Nah, ini masih tentang vektor. Kita lihat dulu yuk. Diketahui vektor A ini 5i min 3j plus 2k. Oke, jadi ini dinyatakan dalam vektor satuan ya. Nah, kita disuruh nyari apa? Kita disuruh nyari panjang vektor A. Oke, gimana nih? Nah, jadi karena setiap komponen ini, vektor satuan untuk sumbu x, y, dan z ini kan, sumbu x, y, dan z ini kan saling tegak lurus ya teman-teman. Misalkan aku gambarkan kira-kira kayak gini nih ya. Nah, kayak gini kan. Oke, jadi misalkan ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya, ini sumbu z-nya, ya kan. Nah, ini kan masing-masing kan tegak lurus, ya enggak? Nah, kayak gini. Oke. Jadi kalau kita disuruh nyari panjang vektor A-nya, ya berarti gini teman-teman. Caranya simpel aja, kita jumlahin masing-masing komponen gitu ya. Jadi AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah bukan BY ya, AY ya teman-teman ya. AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 5 kuadrat ya ditambah dengan min 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Oke. Berarti ini 25 tambah 9 tambah 4. Ya, berapa nih? 25 tambah 9 34, ya kan? 34 tambah 4 38. Jadi akar 38, teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Oke, simpel banget ya ini ya, gampang ya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Jika A itu sama dengan ini, B sama dengan ini, maka komponen vektor AB adalah titik-titik. Oke, ini sebenarnya mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi kalau mau cari AB kan ya udah berarti vektor OB ya dikurangin vektor OA kan. TO-nya kan ya udah kita anggap 0,0,0 kan. Berarti kalau vektor misalkan vektor OA ya berarti ya tetap ini kan 5 min 3 2. Aku tulis dalam bentuk vektor kolom kayak gini ya teman-teman. Vektor OB-nya ya tetap ini. Ya, berarti 1 5 min 2. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal kita kurangin aja nih. Simpel banget ya. 1 dikurangin 5 min 4, 5 dikurangin min 3 berarti 8 ya, teman-teman ya. Min 2 dikurangin 2 berarti min 4. Berarti min 4 8 min 4 yang D. Oke, simpel banget ya. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, teman-teman. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Diketahui vektor A 2 min 1 0, kemudian B-nya min 1 2 1, kita disuruh nyari vektor 2A plus 3B nih teman-teman. Oke, gimana nih caranya? Nah, ini sebenarnya gampang juga ya teman-teman. Oke, jadi asalkan teman-teman ngerti cara mengalihkan konstanta dengan sebuah vektor ya. Jadi kalau misalkan di sini kita disuruh nyari 2A ditambah 3B, ya kita tulis aja dulu, berarti 2 dikalikan vektor A-nya 2 min 1 0, nah B-nya min 1 2 1, ya kan? Nah ya udah kita kaliin satu-satu. Oke, jadi cara mengalihkan sebuah konstanta dengan vektor ya dikalikan satu-satu teman-teman, berarti 2 kali 2 4 gitu kan, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 0 0 ya, kemudian ditambah dengan ini min 3 ya, 3 kali min 1, 3 kali 2, 6 kan teman-teman ya. Kemudian 3 kali 1, 3. Oke, berarti ini hasilnya berapa? 4 tambah min 3 itu 1, min 2 tambah 6, 4 ya. 0 tambah 3, 3. Nah, jadi jawabannya 1, 4, 3. Yang mana teman-teman? Ya, yang A. Oke, gitu ya teman-teman ya. Simple ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, lanjut lagi soal yang berikutnya. Kita
Coba kerjain sama-sama yuk. Pada segitiga ABC diketahui A-nya ini nih ya. Min 2, 2, min 5. Kemudian B-nya 3, min 8, 5. Kemudian C-nya min 1, min 3, 0. Oke. Titik Q itu pada AB sehingga AQ ya, vektor AQ banding vektor QB 3 banding 2. Oke, kita disuruh nyari komponen dari vektor CQ adalah titik-titik. Nah, gimana nih? Oke, aku coba gambar ilustrasinya ya, teman-teman ya. Ya udahlah, anggaplah segitiganya kayak gini nih. Ini untuk mempermudah aja ya, teman-teman ya, gambarnya ya. Oke, jadi ini titik A, ini B, ini C gitu kan. Oke, ini koordinatnya min 2, 2 min 5. Oke, yang ini 3 min 8, 5 ya. C-nya min 1, min 3, 0. Oke, ini ilustrasinya untuk mempermudah kita ngerjain aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian Q-nya pada AB. Oke, sehingga AQ ya banding QB itu 3 banding 2. Berarti sinilah kira-kira ya. Ini Q. Oke, jadi AQ kan berarti kan dari sini ke sini ya, QB dari sini ke sini, gitu kan, teman-teman kan. Oke, jadi ini 3, ini 2. Kayak gitu, teman-teman. Terus kita disuruh nyari CQ, berarti kan yang ini nih. Oke, nah, ayo gimana nih caranya nyari CQ ini, teman-teman? Ayo gimana nih? Nah, berarti ya kita mesti cari, ya bisa cari AQ atau bisa cari QB untuk nyari CQ ya. Oke, pertama kita mesti cari AB dulu nih teman-teman ya. Berarti AB itu gimana cara nyarinya? Ya berarti kan OB dikurangin OA kan teman-teman ya. O nya anggaplah 0,0 gini ya teman-teman ya, titik asalnya. Nah berarti kalau OB ya berarti sama dengan koordinatnya B ini sendiri kan, 3 min 8, 5. OA nya ya udah min 2, 2 min 5. Berapa nih? Nah ini berarti 5 ya kan, ini min 10, ini 10. Nah ini AB nya nih. Oke, misalkan aku di sini mau pakai AB gitu ya. Sorry, bukan AB, AQ. Kalau mau cari AQ gimana? Ini kan, berarti AQ ini kan ya 3/5 dari apa teman-teman? 3/5 dari ini kan, dari AB kan, ya enggak? Segini 3, ya kan, segini 5. Berarti kalau mau nyari AQ ya 3/5 kali AB gitu kan teman-teman ya. Nah jadi tinggal ngaliin aja kan, berarti 3/5 dikali 5 min 10, 10. Berapa nih? Nah berarti ini 3, ini min 6 ya, kaliin satu-satu ya teman-teman ya. Kemudian sini 6. Oke, nggak bingung ya. Jadi kenapa bisa 3/5? Ya pakai perbandingan aja kan teman-teman. Oke, AQ banding AB kan 3 banding 5 gitu kan ya. Jadi kalau mau nyari AQ-nya ya 3/5 AB. Oke. Nah, berarti setelah ketemu AQ, kalau mau cari CQ ya kita pakai penjumlahan vektor. CQ ini kan sebenarnya sama dengan apa teman-teman? Sama dengan CA ditambah AQ. Ya enggak? Ya, jadi kan sini ditambah sini kan ya, sini ditambah sini kan hasilnya ini. Seperti yang aku jelasin di video sebelumnya teman-teman tentang penjumlahan vektor ya, di soal sebelumnya. Nah berarti kalau kita mau cari CQ-nya ya pakai ini, tapi kita mesti cari CA dulu. Oke, kita cari CA di sini deh. CA ya berarti OA dikurangin OC ya, OA dikurangin OC. Oke, nah OA nya ya berarti sama dengan koordinatnya A min 2, 2 min 5. OC nya ya berarti sama dengan koordinatnya C, yaitu min 1, min 3, 0. Berapa nih hasilnya? Berarti ini min 2 ditambah 1, min 1, 2 tambah 3, 5, min 5 dikurangin 0, min 5. Ya udah kita masukin ya, CA-nya min 1, 5, AQ-nya berapa? Ini 3, min 6, 6. Berapa nih?
Ini berarti 2, ini min 1, ya, ini 1. Ada nggak jawabannya teman-teman? Ya, ada ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal trigonometri nih ya. Kita baca dulu ya soalnya. Nilai tan R dari gambar di atas adalah. Oke, jadi di sini ada segitiga PQR ya teman-teman ya. Siku-siku di P. Nah, kita disuruh nyari tan R. Oke, gimana nih caranya kalau mau nyari tan R? Masih ingat nggak tan itu perbandingan sisi apa dengan apa? Nah, jadi kalau misalkan ada segitiga, ya, misalkan segitiganya kayak gini nih. Oke, misalkan ini segitiga ABC, ya, siku-siku di C. Nah, kalau kita mau cari tan sudut theta ini gimana? Tan theta gimana teman-teman? Nah, tan itu perbandingan sisi di depan sudut theta. Tetanya kan sini, depannya berarti sini, ya. Ini sampingnya nih. Nah, ini miring, ini atau hipotenusanya teman-teman. Oke. Berarti tan theta ya itu perbandingan sisi depan dengan samping. Oke, kalau sin gimana sin? Sin theta itu perbandingan sisi depan sudut per sisi miring. Kalau cos perbandingan sisi samping per sisi miring. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami gitu, ya. Oke, ini aku taruh sini deh. Oke. Nah, ya. Nah, kalau untuk kasus ini gimana? Nah, pertama-tama ya cari dulu sudutnya. Sudut R kan berarti sini nih. Ya. Berarti depan sudut yang mana depan sudut? Ini kan depan sudut, ya. Jadi ini sisi depan, sampingnya mana? Nah, ini sisi samping. Nah, ini miringnya. Nah, ini depannya kan kita belum tahu nih. Ya, cari dulu. Gimana cara nyarinya? Ya pakai teorema Pitagoras, ya. Berarti ini akar miring kuadrat 12 kuadrat dikurangi depan kurangi samping kuadrat berarti 9 kuadrat. Berapa nih teman-teman hasilnya? Iya, berarti berapa teman-teman? Wah, ini mesti dihitung nih ya. 144 dikurangi 81. Ini 3, ini tinggal 6 ya. Nah, akar 6 3 atau 9 kali 7 berarti 3 akar 7. Iya kan? Nah, berarti sisi depannya itu kan sama dengan sisi ini teman-teman. Sisi QP ya. Sampingnya sisi PR. Oke, jadi tan R-nya ya udah. QP-nya tadi 3 akar 7, PR-nya 9. Coret-coret tinggal 3. Berarti akar 7 per 3. Yang mana? Yang E. Oke, gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk lanjut lagi guys soal yang berikutnya. Oke, masih soal tentang trigonometri ya. Tapi ini sepertinya lebih ke aplikasinya nih teman-teman. Oke, kita baca dulu yuk. Andika menaiki tangga, oke, yang bersandar pada tembok, ya kan? Nah, panjang tangganya itu 6 meter dan sudut tangga di lantai 60 derajat, ya. Nah, kita disuruh nyari apa nih? Tinggi ujung tangga dari permukaan lantai. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Kita coba bikin ilustrasinya dulu ya. Let's say ini lantainya teman-teman, ini temboknya gitu kan. Ya, tangganya misalkan ini aku kasih warna biru, inilah ya. Nah, panjangnya ini 6 meter nih. Ya, ini 6 meter. Ini kan siku-siku ya, teman-teman ya. Nah, terus sudut tangga di lantai, berarti yang ini kan 60 derajat. Nah, kita disuruh nyari tinggi ujung tangga dari permukaan lantai. Berarti kan yang ini teman-teman yang disuruh nyari ya, tingginya. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Kalau kita mau nyari tingginya, kita mesti pakai perbandingan trigonometri apa nih? Kalau diketahui sudutnya yang ini 60. Nah, ini kan sisi apa sih? Sisi depan sudut kan, tinggi ini kan. Oke, kalau yang ini sisi apa? Sisi miring kan, teman-teman. Berarti perbandingan trigonometri apa yang menghubungkan sisi depan dengan miring ini? Ya, sin ya, seperti yang aku jelasin sebelumnya. Jadi sin 60 ya, itu sama dengan ya tingginya ini T per 6. Nah, berarti kalau mau cari T-nya ya berarti 6 dikali sin 60. Ayo, masih ingat nggak? Sin 60 berapa?
Iya, sin 60 itu setengah akar 3 ya teman-teman ya. Ini sudut istimewa, jadi teman-teman mesti hafal ya. Jadi ini 3. Oke. Jadi ini 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kalau teman-teman belum hafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, ya mesti dihafalin dulu ya, mulai dari 0, oke, 30, 45, 60, 90 ya. Nah, ini mesti hafal nih teman-teman. Ya, untuk sin, untuk cos, sama untuk tan gitu. Oke. Kalau sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1 gitu sih teman-teman. Kalau untuk cos gimana? Sebenarnya tinggal dibalik aja. Ini kan 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1 ya. Kalau cos kebalikannya 1 setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, ini 0 gitu doang. Kalau tan tinggal bagi aja, sin bagi cos, 0 bagi 1, 0 ya. Ini setengah bagi setengah akar 3, seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Ini 1, ini akar 3, ini tidak terdefinisi gitu ya. Nah, jadi ngafalinya sebenarnya gitu aja. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu ya. Seorang anak, berdiri di suatu tempat A, ya. Nah, di tepi sungai yang lurus. Ia mengamati dua pohon B dan C, yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat berada lurus di seberang A. Ya. Nah, jarak pohon B dan C itu 8 akar 6 meter, teman-teman. Dan sudut BAC itu 30 derajat. Kita disuruh nyari lebar sungai. Jadi ini aplikasi dari trigonometri juga ya, teman-teman ya. Nah, untuk ngerjain soal ini gimana nih caranya? Nah, enaknya ya kita coba bikin ilustrasinya dulu, teman-teman. Ya. Anggaplah misalkan ada dua sungai lagi, ada sebuah sungai ya, kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi anaknya ini kan berdiri di titik A ya, kita misalkan deh, let's say di sini teman-teman ya. Nah, kemudian ia mengamati dua pohon B dan C yang berada di seberang sungai. Jadi B dan C nya ada di seberang sini nih ya, di sebelah sini. Nah, terus B nya itu lurus di seberang A. Jadi ini lurus ini nih. Nah, ini B nih di sini. Nah, kemudian ya C-nya anggaplah sini teman-teman ya. Ini C-nya. Nah, ini jaraknya 8 akar 6 dari sini ke sini. 8 akar 6 meter. Sudut BAC, nah berarti kan yang ini kan teman-teman. Yang sini kan ya. Nah, ini kan. Ini 30 derajat nih. Ini kan siku-siku. Nah, kita disuruh nyari lebar sungai, berarti disuruh nyari AB-nya. Nah, gimana nih teman-teman? Ayo. Pakai perbandingan trigonometri apa nih? Kalau kayak gini. Nah, teman-teman lihat sudutnya ini kan ini 30. Ini sisi di bagian mananya sudut nih? Depannya, sampingnya, atau sisi miring? Ya, ini depannya teman-teman. Ini sampingnya. Ya, ini miringnya. Berarti perbandingan trigonometri yang menghubungkan sisi depan sama samping apa berarti? Ya, tan ya. Jadi tan 30 atau tan sudut A ya. Itu sama dengan ya BC sisi depan per sisi samping AB. Nah, kita kan disuruh nyari lebar sungainya, berarti kan yang AB yang dicari ya kan. Berarti AB gimana cara nyarinya? BC per tan 30 ya kan. Nah, berarti gimana nih? Ya udah, kita masukin aja. AB sama dengan BC-nya 8 akar 6 ya. Tan 30 berapa? Nah, tadi kan udah aku bikinin nih tabelnya ya kan. Tan 30 kan sepertiga akar 3. Jadi ini sepertiga akar 3 teman-teman ya. Sepertiga akar 3. Atau ini 3-nya naik ya. 8 kali 3 kali akar 6 per akar 3. Ini bagi ini tinggal akar 2 teman-teman. Jadi AB-nya ini 24 akar 2. Ini akar ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya yang mana?
Ya, yang D ya teman-teman ya. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal yang berikutnya. Ini masih model yang mirip ya. Aplikasi dari trigonometri ya teman-teman. Kita baca dulu yuk. Seorang anak, oke, dengan tinggi 120 cm, oke, menaikkan layang-layang di sebuah lapangan ya. Jika sudut yang dibentuk oleh benang layang-layang dengan arah mendatar itu 45 derajat, oke. Sedangkan panjang benangnya tadi 12 meter, ya kan? Nah, kita disuruh nyari apa, teman-teman? Jarak layang-layang dari tanah. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, seperti biasa, enaknya kalau soal kayak gini ya kita bikin ilustrasinya dulu ya untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini. Oke, misalkan anggaplah ini permukaan tanahnya nih, ya kan, ada anak di sini. Oke, ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Let's say gini lah ya. Nah, gini nih. Ini dia main layang-layang gitu ya. Oke, nah anggaplah benangnya di sini nih. Oke. Nah, ini nih ya. Jadi ini sudutnya, kalau di sini kan disebut sudut yang dibentuk oleh layang-layang dengan arah mendatar. Berarti kan gini teman-teman ya. Nah, ini 45 nih. Oh ya, di sini tingginya anaknya itu 120 cm. Nah, ini kita jadiin meter dulu teman-teman ya, 1,2 meter karena opsinya pakai meter. Oke. Nah, berarti ini dari sini ke sini ya, itu 1,2 meter. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, gini nih. Oke. Kemudian ya, diketahui juga panjang benangnya itu 12 meter. Gini kan, ya. Nah, kita disuruh nyari jarak layang-layang tersebut dari tanah. Nah, layang-layangnya kan sini nih, ya kan? Kalau jarak dari tanah berarti kan ya dari sini ke sini, teman-teman, ya. Ini nih yang dicari. Oke? Nah, gimana nih cara nyari ini? Misalkan ini H besar gitu ya. Nah, gimana cara nyari H besar, teman-teman? Oke, ini kan siku-siku nih. Ini tadi 1,2 ya, teman-teman ya. Dari sini ke sini ya. Oke, ini ke sini itu 1,2 meter. Oke. Nah, berarti kan kita mesti cari yang ini dulu teman-teman dari sini ke sini ya, misalkan H kecil. Ya. Nah, gimana nih cara nyari H kecil? Nah, kita pakai perbandingan trigonometri apa nih? Ya, sin kan, karena H ini kan sisi di depan sudut, ya kan? Sedangkan 12 ini kan sisi miring. Oke, berarti aku bisa tulis sin 45 ya, itu sama dengan H kecil per sisi miring alias 12. Karena sin kan perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring ya. Nah, sin 45 itu setengah akar 2. Oke. Nah, ini H per 12. Berarti H-nya berapa? Nah, ini pindah ke sana dikali berarti 6 akar 2 meter. Ya. Nah, tapi kan yang dicari bukan H ini tapi H besar. Gimana cara nyari H besar? Ya tinggal nambah aja kan. Berarti H besar itu berarti H kecil ditambah ini kan, H kecil ditambah 1,2 ya. Berarti 6 akar 2 ditambah 1,2. Oke. Nah, berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Soal yang berikutnya kita lihat dulu yuk. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L jika cos K sama dengan 1/A, kemudian kita disuruh nyari nilai dari sin K dikali tan K. Oke, gimana nih teman-teman? Kita coba bikin segitiganya dulu ya teman-teman ya. Segitiga KLM yang siku-siku di L. Nah, berarti gambarnya kira-kira kayak gini lah teman-teman ya. Nah, gini nih. Ini siku-siku, ini K, ini L, ini M. Oke. Nah, kemudian diketahui cos K itu 1/A. Iya kan? Nah, jadi sudutnya kan di sini teman-teman. Cos itu membandingkan sisi apa nih teman-teman? Membandingkan sisi samping dengan miring kan. Jadi kalau cos K itu berarti KL banding apa teman-teman? KM.
ya. Ini sisi depan sudut, ini samping sudut K, ya. Ini sisi miringnya. Oke? Nah, berarti KL per KM itu seper A, teman-teman. Ya kan? Nah, di sini ya sebenarnya bukan berarti KL-nya itu 1, KM-nya itu A, belum tentu. Ya bisa jadi seperti ini tapi belum tentu, teman-teman, ya. Nah, tapi untuk memudahkan perhitungan, ya udah kita misalkan seperti inilah, ya. Kalau teman-teman nggak mau, ya boleh ini diganti misalkan X, yang ini AX. Nah, nanti hasilnya sebenarnya sama aja, kita mau pakai yang ini atau pakai yang ini gitu ya. Tapi ini supaya memudahkan, ya udah kita pakai gini aja lah ya. Nah, misal atau gini deh, misal ya. Oke. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita bisa cari KM-nya ya, atau sisi miringnya gitu, teman-teman. KM-nya berarti ya akar KL kuadrat ditambah KM. Sorry, ini bukan nyari KM ya, KM udah dapet ya. Kita mau cari ini, teman-teman, ML ya. Kalau mau cari ML berarti ya akar KM kuadrat, ya kan? Berarti A kuadrat dikurangin KL kuadrat, ya kan? Pakai teorema Pythagoras, ya. Berarti ini 1 kuadrat. Oke, jadi ML-nya itu akar A kuadrat min 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, baru kita bisa cari sin K kali tan K gitu. Oke. Nah, sin K dikali tan K. Sin itu kan perbandingan sisi depan sudut ya, berarti ini ML banding sisi miring kan, KM. Oke. Sedangkan tan itu depan banding samping, tan K ya. Berarti ML banding KL. Nah, kita masukin aja nilainya. ML-nya tadi ini kan akar A kuadrat min 1 ya. Karena ini dikaliin ML kali ML gini, berarti kan kuadrat nih, teman-teman ya. Per KM-nya itu tadi A, KL-nya itu 1. Nah, gini nih. Kalau ini akar dikuadratin berarti kan akarnya hilang, teman-teman. Ya kan? Berarti ini A kuadrat min 1 per A. Oke, jadi jawabannya yang mana? Iya, yang D. Oke, gampang ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba bahas sama-sama nih, ya. Nah, soalnya kayak gini, teman-teman. Sin 60 ditambah cos 30 ditambah tan 45 per sekan 60 dikali kosekan 30. Nah, ini sebenarnya nggak sulit, asalkan teman-teman ya bisa atau hafal ini ya, perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan udah aku tunjukin nih tabelnya kira-kira kayak gini nih, ya kan? Nah, gini kan, teman-teman. Oke. Jadi ini sudut-sudut istimewa nih, ya. Untuk sudut di bawah 90, di bawah atau sama dengan 90 ya. Nah, kayak gini kan. Kalau sin 60 ini berapa? Setengah akar 3 ya. Jadi aku langsung lanjutin di sebelahnya ya, teman-teman ya. Ini aku taruh di bawah aja. Sini ya. Jadi sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 gitu kan. Kemudian ditambah cos 30. Cos 30 berarti setengah akar 3 juga. Terus tan 45 berapa? Tan 45 kan 1. Nah, kalau sekan ini gimana? Nah, sebenarnya teman-teman mesti paham bahwa sekan itu kebalikannya apa, teman-teman? Ya, sekan itu kebalikannya cos. Ya, jadi kalau sekan 60 itu berarti sama dengan 1 per cos 60 ya. Berarti 1 dibagi berapa? Cos 60 kan setengah, 1 bagi setengah alias 2 gitu ya. Kalau kosekan itu kebalikannya sin. Jadi kalau kosekan 30 itu sama dengan 1 per sin 30, teman-teman ya. Berarti 1 dibagi setengah juga alias 2. Oke. Nah, gini doang sebenarnya. Kalau kebalikannya tan apa, Kak? Kotangen ya. Jadi kalau kotangen alfa ya, ada yang nulisnya kot, ada yang nulisnya CTG ya. Nah, sama aja. Ini 1 per tan ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, ya udah, kita masukin aja sekarang. Sekan 60 tadi kan 2. Kemudian kosekan 30 juga 2. Nah, berarti berapa nih?
Setengah akar 3 tambah setengah akar 3 berarti akar 3 ditambah 1/4. Atau bisa ditulis 1/4 kali akar 3 plus 1. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan soal PAS untuk mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1 ya. Kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sesi pembelajaran atau pembahasan soal yang lainnya. Oke, ya udah, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk menghadapi PAS dan teman-teman bisa dapat nilai yang maksimal. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.